Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD dan teman-teman dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang angkatan 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya tentang mengasah kemampuan berbahasa Inggris dengan metode 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Saya, Kaila Makfi Syahbana, dengan NIM 2105020024, mengambil judul ini karena masih banyak sekali orang yang beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit, susah dimengerti, dan masih banyak orang juga yang beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu adalah hal yang sepele. Padahal banyak sekali keuntungan apabila kita benar-benar belajar bahasa Inggris dengan baik. Sebagai contohnya adalah kerjasama dan relasi. Maka dari itu, saya mengambil judul ini agar saya sebagai penulis dan saya berharap bagi para pembaca agar bisa mendapatkan metode-metode untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, cepat, dan mudah dimengerti. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dari proposal penelitian saya yang berjudul mengasah kemampuan berbahasa Inggris dengan metode 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Di sini ada daftar isi yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian dari segi teoritis dan segi praktis. Latar belakang. Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dan setiap orang pasti mengetahui hal itu. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa komunikasi penghubung antar semua bangsa di seluruh bagian dunia. Bahasa Inggris juga berguna untuk pendidikan, salah satunya sebagai alat pengenal pertama bahasa asing. Begitu juga di perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta yang sekarang sudah banyak sekali menggunakan kemampuan bahasa Inggrisnya sebagai syarat untuk melamar pekerja. Pentingnya belajar bahasa Inggris memang sudah diakui oleh para ahli, salah satunya oleh Frank Smith. Menurut Frank Smith, ia mengatakan bahwa satu bahasa menunjukkan Anda pada satu koridor kehidupan. Dua bahasa menunjukkan Anda jalan menuju semua koridor. Maksud dari perkataan Frank adalah mempelajari satu bahasa atau bahasa ibu hanya akan memberikan satu peluang. Tetapi, jika kita belajar bahasa lain, kita akan diberikan peluang-peluang yang lebih banyak. Misalnya, peluang tersebut dapat berupa kerjasama, relasi, dan lain-lain. Tetapi, di balik semua hal itu, banyak juga orang-orang yang masih kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Banyak alasan dari mereka yang mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang rumit. Alasan lainnya adalah mereka mengaku bahwa kosakata bahasa Inggris sulit dimengerti dan kata-katanya sulit diingat apabila ingin ditulis kembali. Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan proses mengolah ingatan. Peran ingatan dalam menyimak adalah ketika seseorang tersebut melakukan aktivitas seperti membaca, mendengar, yang nantinya kedua hal itu akan menjadikan suatu informasi yang sudah ditentukan oleh ingatan si penyimak itu sendiri. Menurut Astini Suudi, 1990-28, dalam bukunya ia menjelaskan bahwa seseorang yang ingat akan sebuah informasi adalah orang yang telah menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang dan dapat memunculkannya lagi bila informasi yang disimpannya tadi bila diperlukan. Jadi, dalam menyimak ini adalah hal pertama yang harus diperlukan dalam mengasah ingatan. Maka, penulis ingin berbagi metode, teori dalam proposal penelitian yang berjudul mengasah kemampuan berbahasa Inggris dengan metode 3M, menyimak, mencatat, mempraktikkan, yang nantinya akan berguna bagi para pembaca dan tentunya juga bagi penulis sendiri. Rumusan masalah dalam proposal penelitian kali ini adalah A. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan 3M, menyimak, mencatat, mempraktikkan. B. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran bahasa Inggris dengan 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Yang C. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Tujuan penelitian dalam proposal kali ini adalah A.
Mengetahui cara mempelajari bahasa Inggris dengan cara 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Yang B, mengeksplor lebih jauh mengenai bahasa Inggris dengan 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Manfaat penelitian kali ini dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mengetahui seberapa penting menyimak, menulis, dan mempraktikkan suatu hal, termasuk dalam belajar bahasa Inggris. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini bermanfaat untuk bagi para pemula yang akan mempelajari bahasa Inggris dengan 3M, menyimak, mencatat, dan mempraktikkan. Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap belajar bahasa Inggris akan sangat rumit dan masih dianggap sepele, sehingga nantinya metode-metode yang digunakan akan sangat banyak dan sangat sesuai dengan hobinya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.